Lah, Mary, bagaimana Mary? Iya Pak, informan saya saat ini Pak masih 8 Pak. Itu juga ada beberapa via telepon Pak yang saya lakukan. Udah ada eh, udah ada berhubungan sama siswa Pak, tapi sulit sekali Pak dengan orang itu. Tapi terus saya coba terus memang untuk meminta waktu orang itu Pak. Tapi banyak kali alasannya Pak. Sedangkan udah buat jadwal aja sering, udah saya cek juga, saya hubungin juga, tapi nggak mungkin kita paksakan Pak kalau nggak mau dia. Ya udah cari siswa yang lain lagi Pak. Kalau masalah gurunya, udah 2 minggu ini kami telepon juga karena kan ada beberapa teman yang di sana juga untuk penelitian. Masih Ya, belum mengangkat ibu Pak. ya, Terus yang kami telepon kapan untuk bisa wawancara. Waktu itu kami minta waktunya, Bu, supaya bisa wawancara lewat via telepon. Silahkan kata ibu itu, tapi belum diangkat-angkatnya telepon kami, Pak. ya, chatting aja dulu, chatting. Wah, maksud saya begini, oke, dengan teman-teman. Tapi jangan nanti gara-gara nunggu teman kamu nggak jalan. Iya, Pak. Kalau sudah pada Sebetulnya tahap ini, eh, nggak boleh kita mengharapkan teman atau apa gitu. Kita harus jalan sendiri. Ya nanti iya, temanmu Pak. mandek, kamu ikut mandek. Nah, itu ya usahakan ya. Siapa lagi Iya, yang kami dengan telepon sekolah? itu. Selain Mary siapa lagi? Vito Pak, Vito tapi nggak aktif Pak. Nggak ikut dia kumpulin ya udahlah. Baik, kau sendiri bagaimana kondisimu apa, Bang Bernard? Baru 5 Pak, Mestinya berapa kau canangkan? 10 Pak. Nah, kendalanya apa? Wah, masih belum ada waktu Pak gitu. Kau belum ada waktu atau orang itu? Orang orang tuanya Pak. Memangnya di situasi pandemi begini mereka bekerja? Ada bekerja Pak, jualan gitu Pak, sama apa ngangsur-ngangsurkan barang gitu Pak. Jadi, apalah upaya yang kau lakukan untuk itu? Memang udah saya SMS, saya telepon gitu Pak. Katanya nanti belum ada waktu, selalu bilang gitu Pak. Hmm, selalu alasan gak ada waktu. Iya. Ada lagi yang bilang masih corona katanya gitu. Jadi nggak nerima gitu Pak, nggak nerima tamu gitu Pak. Begini maksud saya, Bernard, di tempatmu itu kan nggak hanya itu keluarga. Ya Pak. Maksud saya bijaksanalah kamu mengganti orang siapa yang mau diwawancarai. Iya, saya mikirnya gini Pak, apakah boleh orang tua yang misalnya yang udah memiliki cucu gitu atau anaknya sudah menikah gitu bisa diwawancarai Pak, atau memang harus orang tua yang punya anak sesuai dengan yang di judul itu Pak gitu? Makanya saya bilang bijaksana. Kalau orang tua yang sudah punya cucu gitu, tanya dulu dia seperti apa. Iya Pak. Kan dia pasti pernah punya pengalaman dulu bagaimana dengan membangun mendidik anaknya dalam bidang itu. Jadi jangan terpaku kamu dengan orang yang sudah kamu canangkan, begitu dia buat dalih dan lain sebagainya, kamu jadi stagnan, nggak bisa lanjut. Jangan begitu. Iya, saya mikirnya gitu Pak, apakah boleh gitu? Makanya saya belum bisa lanjut ke situ Pak, makanya saya tanya sama Bapak begitu. Ya, jawaban saya boleh. Tanyalah dia dulunya seperti apa. Kan dia punya cucu kan duluan punya anak, baru punya cucu. Iya Pak. Nah, ya yang lain juga jangan terpaku lah pokoknya dengan narasumber tertentu yang kira-kira sejenis masalahnya itu ada nggak yang lain gitu. Lacak. Nanti gara-gara satu orang nggak mau, nggak bisa kalian lanjut. Jadi stagnan, jadi terhenti. Kan rugi. Iya Ya. Pak. Bagaimana dengan Renika?
Aku juga Pak masih yang kemarin Pak. Sejauh ini belum lagi pernah aku mulai Pak karena kemarin dibilang pastor juga stop dulu seperti itu Pak. Baru-baru ini aku tanya lagi pastor Pak karena ada pemberitahuan dari kampus kemarin diperpanjang. Dibilang pastor kemarin kapan nanti bisa mulai lagi aja seperti itu. Tapi harus jumpai pastor dulu ke paroki seperti itu Pak. Boleh langsung. Menurut pastor boleh Pak, tapi belum ditanya informasinya seperti itu Pak. Makanya nanti rencana aku kalau nggak hari Senin nanti ke paroki dulu jumpai pastor Pak. Harus lapor dulu ke dia gitu. Iya Pak. Oke, terserah lah. Tapi bijaksana lah ya. Bagaimana caramu Iya. supaya kamu punya informan, bisa diwawancarai jarak jauh pun nggak apa-apa. Iya Pak. Berarti berapa lagi ya, Renika? Yang kemarin kan udah 9 Pak. Nah, Kemarin sempat Bapak bilang kalau bisa dapat 15 lah nanti Pak. iya. Kalau bisa dapat. Tapi kalau nggak Iya, bisa, berapa dapatnya lah. Udah bisanya itu. Iya. Ya, dibijaksanai ya. Jangan, karena Pak. begini, kalau menulis ini stagnan, terhenti, untuk melanjutnya lagi sudah harus motivasi apa gitu ke diri ini. Nggak on lagi dia, udah off. Jadi untuk mengonkannya itu, nah kadang sulit. Apalagi kalian yang sendirian, yang nggak punya teman. Kalau yang punya teman, bisa lebih gampang. Nah ini Juwita udah gabung ini. Selamat datang Juwita. Selamat berjumpa. Sehatnya kamu? Belum ada Pak. Sehatnya kamu Juwita? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Malam hari raya ini. Berarti iya Maypel. Berarti May kali di Juwita. Iya, baik. Juwita, kamu narasumber kamu siapa? Kepala sekolah, guru agama, sama peserta didik, Pak. Oke. Yang mana yang belum kamu wawancarai? Kepala sekolah, Pak. Tinggal itu. Gurunya sudah? Sudah. Aku guruku tadi kemarin. Gurunya sudah, Juwita? Sudah. Tinggal nambah-nambah peserta didiknya lagi, belum semua diwawancarai. Berapa lagi peserta didiknya? Apa, Pak? Berapa siswa lagi yang dibutuhkan? 3-5 orang lagi, Pak. Oke, jadi apa usahamu sekarang untuk itu? Sebagian ada juga daerah Namopuli itu yang peserta didiknya, Pak. Iya, berarti ada kendala nggak kamu untuk wawancara dengan siswa? Kendalanya di peserta didik, Pak. Jawabannya itu antara iya dan tidak gitu aja, Pak. Nggak ada kepanjangannya, alasannya gitu. Bangunlah, tuntunlah dia. Itu kan tergantung pertanyaanmu. Kalau kau tanya, kamu sudah makan? Ya jawabannya pasti sudah atau belum. Tapi coba, bagaimana tadi kamu makan? Pakai apa? Pakai ikan. Ikannya apa? Dia dikejar. Iya, kalau tergantung pertanyaan, jawaban itu tergantung pertanyaan orang. Ya, jadi kamu harus bijaksana lah. Sudah buat reduksimu berapa? Apa, Pak? Sudah berapa reduksi kamu buat? Reduksinya masih peserta didik itu pun masih 3, Pak. Kenapa nggak diteruskan yang lain? Kalau sudahnya gurunya kenapa nggak dibuat, direduksi? Ya, oke. Berarti yang belum saya tanya ini, gadis yang 3 ini. Bagaimana Gomok? Berapa lagi yang belum? Yang belum tinggal 3, Pak.
3. Yang Dengarkan. Reduksi harus dibuat untuk wawancara dan untuk observasi. Ya. Baik reduksi wawancara maupun reduksi observasi dibuat satu kegiatan adalah satu file. Berarti 5 kali kamu wawancara, 5 lah file wawancara itu atas nama siapa, dan itu biasanya diberi kode. Kalau namanya misalnya Bernard Saragih, maka cukup saja diberi kode BS. Ya, itu di reduksi observasi, reduksi wawancara. Jadi caranya di reduksi itu sudah dibuat nama-nama di atas, buat daftar pertanyaan sebelah kiri, daftar jawaban sebelah kanan. Cuman ingat tadi itu, yang dimasukkan di situ bukan mentah-mentah jawaban wawancara, bukan. Ya. Reduksi itu artinya data yang sudah disaring, sudah dipilah dan dipilih. Mana yang dipakai, mana yang enggak. Begitu. Observasi pun demikian. Per item sesuai dengan kisi-kisi. Per item itu ada jawabannya. Kenapa kemarin saya minta dicentang? Ini ada, ini tidak. Nah, dari centangan itulah kamu membahasakan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi dibahasakan dia. Dideskripsikan atau dinarasikan, dijelaskan per item dari observasimu itu. Ya. Jadi kalau sudah 5 kali Bernard observasi, maka harus 5 file reduksi observasi. Ya, Pak. Nanti setelah selesai seluruh wawancara dan observasi, barulah digabung semua jawaban ini. Itu yang disebut display. Jadi bukan lagi per orang, tapi sudah kalau 10 orang narasumbermu, 10-10-nya untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya apa secara keseluruhan. Kalau ada yang melawan misalnya nggak cocok dengan itu, berarti untuk pertanyaan nomor 1 ada yang tidak sependapat. Siapa? Buat lagi dalam kurung atau buat kolom untuk informannya. Gitu. Jadi begitu terus. Nah, sekarang sesuai dengan situasi yang kalian hadapi di lapangan, maka berarti reduksi sudah bisa kalian lakukan, sudah bisa dibuat. Ulang kembali apa yang kemarin kalian laporkan itu, sudah dikoreksi, sudah saya beritahu kemarin gitu, sudah pertemuan saya beritahu seperti Renika misalnya, ini nanti kurang operasional karena harus perilaku apa yang dilakukan, sudah saya beritahu. Ya, kalau itu nggak jelas, masih belum jelas bagimu, boleh kita bahas, pertanyakan. Jangan diam-diam, seakan-akan saya rasa sudah mantap kali kalian. Nanti dilaporkan bisa nggak? Dan apa yang nanti kalian buat sebagai reduksi untuk observasi dan wawancara itu dilampirkan di penelitian. Itu nanti masuk di bab lampiran. Begitu juga display. Nah, setelah kalian selesai mereduksi, display sudah selesai, buatlah bab 4. Sebelum itu selesai belum bisa buat bab 4. Karena bab 4mu itu isinya hasil penelitian. Kalau kalian sudah bisa buat reduksi dan buat display, mengerjakan bab 4 itu gampang. Kenapa? Bahannya sudah ada. Kalau tidak ada reduksi dan display, nah ini yang nanti ngarang di bab 4. Kenapa? Bahannya nggak ada. Bagaimana kamu mau buat kue kalau bahannya nggak ada? Ya tinggal diangan-angan lah. Ya. Bagaimana mau makan sirih kalau nggak ada belaunya? Ya nggak bisa.
Jadi hasil penelitian kalian ini akan kelihatan dengan jelas pada reduksi dan display. Nanti kami pembimbing, penguji kalau sudah di meja itu akan melihat pembandingan ini. Apakah yang kamu uraikan di bab 4 cocok dengan yang kamu taruh di lampiran tadi. Nah, kalau enggak, nah ini yang bahaya, kamu disuruh ulang lagi untuk ulang penelitian karena dianggap nggak sah, dianggap bohong. Maka kalian harus menguasai display. Apa yang kalian buat di display itu harus betul-betul dikuasai. Ya, untuk itu reduksimu harus bagus supaya kamu tidak kesulitan nanti membuat display. Kalau reduksimu nggak benar, displaynya pasti kacau. Dan kalau itu kacau, bab 4-mu pasti berantakan. Itu. Apa yang bunyi-bunyi titik-titik? Ada musik atau apa? Oke, itu penjelasan saya sementara. Untuk itu ada pertanyaan tidak? Nah, apa bunyi titik-titik itu? Ada musik atau ada TV atau ada apa? Tolong di off-kan dulu yang lain-lain, jangan mengganggu. Karena ini di mute, mute-nya dibuka. Kalau rame, mute-nya saya matikan. Jadi kita nggak dengar suara apapun. Ini kan nggak rame. Ayo, siapa yang bunyi-bunyi itu? Akan di sini, Pak. Bagaimana? Di tempat saya ada orang yang berpetakan. Oh, jadi nggak bisa kita bilangin ya. Nggak apa-apa lah. Kita tanggung lah itu. Ayo, kalau ada pertanyaan, ayo. Mary, Pak. Ya, silakan Mary. Apa pertanyaanmu? Nah, baik Pak. Pertanyaan saya mengenai observasi Pak. Nah, awalnya itu kan observasi kita lakukan itu kan dari ataupun di stasiun. Nah, itu kan ada centang kalau memang terlaksana itu kita checklist aja. Nah, dari yang checklist kita itu Bisa diulang, Mary? Sangat tidak jelas. Nah, baik. Observasi Pak. Oke. Yang awalnya dulu kan melihat enggak dan fokus-fokus. Nah, saya terjadi itu dideskripsikan lagi Pak, seperti itu Pak. Iya, reduksi itu nggak boleh berisi centangan, harus berisi Bukan, deskripsi. Observasi Pak, bukan Pak, observasi. Iya, observasi itu kan sekarang bicara reduksinya observasi kan. Iya Pak, kan berarti direduksi kembali. Apakah memang aspek-aspek itu Ya. apa itu? Deskripsi. Ya iya, artinya begini. Kamu sudah lakukan observasi dengan menggunakan kisi-kisi. Iya. Pakai kisi-kisi Iya, sudah Pak. selesai, ya kan? Laporan dari observasi itu ada pada reduksi. Ngerti? Ada pada reduksi. Reduksi itu adalah penjabaran, penjelasan mengenai tiap-tiap item observasimu. Bisa didengar? Iya Pak. Aduh. Kenapa? Sekali pun katanya. Bisa didengarkan, Mary? Bisa Pak. Itu artinya jadi kolomnya
kolom observasi, reduksi untuk observasi dan reduksi untuk